Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Ulia dengan NIM 2030111140. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusi tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang A, pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisiknya. Zainal Alimin dalam bukunya Dedi Kustawan, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Yang B, prinsip-prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dalam proses pembelajaran, selain bertugas mengajar, guru juga dituntut melakukan bimbingan kepada siswanya. Adapun bimbingan yang perlu dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar efektif. Apabila bahan yang dipelajari dikaitkan dengan tujuan-tujuan pribadi siswa. Yang kedua, guru-guru yang memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya, lebih peka terhadap hal-hal yang memperlancar dan mengganggu kelancaran kegiatan kelas. Yang ketiga, guru mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan petugas pendidikan lainnya, yaitu di dalam proses belajar mengajar. Guru dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan siswa secara nyata, terutama dalam waktu belajar dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian, untuk pembelajaran di kelas inklusif secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi anak pada umumnya. Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif terdapat anak berkelainan yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dibandingkan dengan anak pada umumnya. Maka, kita sebagai seorang guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan anak. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembelajaran pada individu berkebutuhan khusus sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip umum antara lain, yang pertama, prinsip motivasi, yang kedua, prinsip latar atau konteks, yang ketiga, prinsip keterarahan, yang keempat, prinsip hubungan sosial, yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja, yang keenam, prinsip individualisasi, yang ketujuh, prinsip menemukan, dan yang terakhir, prinsip pemecahan masalah. Dan yang kedua, prinsip khusus. Prinsip ini mengarahkan pada masing-masing kebutuhan anak atau kelainan yang dialami oleh seorang anak. Yang pertama, pada tunanetra. Adapun prinsip-prinsip dalam anak yang mengalami tunanetra yaitu prinsip kekonkretan. Yang kedua, prinsip pengalaman yang menyatu. Yang ketiga, prinsip belajar sambil melakukan. Dan yang B, tunarungu. Adapun prinsip-prinsip pada tunarungu yaitu yang pertama, prinsip keterarah wajah. Yang kedua, prinsip keterarahan suara. Dan yang ketiga, prinsip keperagaan. Yang ketiga, tunagrahita. Adapun prinsip-prinsip pada tunagrahita yaitu yang pertama, prinsip kasih sayang. Yang kedua, prinsip keperagaan. Yang ketiga, prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Yang D, tunadaksa. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa tidak lepas dan juga bentuk pelayanan, yaitu yang pertama, pelayanan medik, yang kedua, pelayanan medik pendidikan, dan yang ketiga, pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip habilitasi dan rehabilitasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang E, tunalaras. Adapun beberapa prinsip pada anak yang mengalami tunalaras yaitu yang pertama, prinsip kebutuhan dan keaktifan. Yang kedua, prinsip kebebasan yang terarah.
Yang ketiga, prinsip penggunaan waktu luang. Yang keempat, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Yang kelima, prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Yang keenam, prinsip minat dan kemampuan. Yang ketujuh, prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Yang kedelapan, prinsip disiplin. Dan yang kesembilan yaitu prinsip kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.